Pernahkah kamu sampai di titik ini, ketika kamu menatap langit malam menahan air mata dan berbisik lirih, "Ya Allah, aku malu. Aku punya banyak hutang tapi aku benar-benar nggak mampu bayar." Rasa sesak di dada itu bukan sekadar karena angka di catatan hutang, tapi karena rasa malu yang begitu dalam. Malu pada orang-orang yang pernah menolong, malu pada keluarga yang menatap penuh tanya, dan terutama, malu kepada Allah yang selama ini kamu tahu, hanya Dia satu-satunya tempat bergantung. Ada orang yang menunggumu membayar, ada pesan yang tak berani kamu buka, ada panggilan yang kamu hindari karena takut ditagih, ada malam-malam di mana kamu ingin tidur lebih cepat supaya bisa melupakan semua. Tapi pikiran tentang hutang itu tetap mengejar sampai ke mimpi. Lalu kamu berbisik dalam sujud, "Ya Allah, aku bukan enggak mau bayar, tapi aku sungguh enggak sanggup." Dan air mata pun jatuh begitu saja, karena kamu tahu, di balik semua ini, ada tanggung jawab besar yang menjerat hati dan rasa bersalah yang terus tumbuh. Dalam Islam, hutang bukan perkara ringan. Rasulullah pernah bersabda, "Jiwa seorang mukmin akan tergantung karena hutangnya, sampai hutangnya itu dilunasi." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kata tergantung di sini maknanya dalam. Artinya bahkan setelah seseorang meninggal, urusan hutangnya bisa menahan ruhnya dari kedamaian. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena betapa seriusnya tanggung jawab itu. Namun di sisi lain Islam juga memberi harapan. Allah tidak menutup pintu bagi siapapun yang sedang terjerat hutang. Justru di saat paling sempit, itulah saat Allah mengajarkan arti sabar, tawakal, dan percaya sepenuhnya pada kekuasaannya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Ketika engkau memiliki hutang, jangan biarkan hatimu mati karena malu, tapi hidupkanlah dengan doa dan usaha. Sebab malu yang berlebihan bisa membuatmu jauh dari rahmat Allah, sementara doa dan usaha bisa membuatmu dekat dengan pertolongannya." Kata-kata itu seperti menampar lembut hati kita. Kadang kita sibuk merasa bersalah, sibuk menyalahkan diri sendiri, padahal Allah justru ingin kita mendekat, bukan bersembunyi. Ada perbedaan besar antara orang yang malu karena sadar akan dosanya, dan orang yang malu sampai tidak lagi mau berharap pada Allah. Yang pertama, Allah cintai. Yang kedua, Allah ingin kembalikan. Mungkin kamu pernah merasa, "Kenapa hidupku seperti ini, ya Allah? Setiap kali aku ingin bangkit, datang lagi ujian baru. Ketika aku baru mau melunasi satu hutang, muncul tagihan lain." Tapi percayalah, Allah tahu semua perjuanganmu. Dia tahu kamu berusaha, Dia tahu kamu berhemat, Dia tahu kamu menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu, dan Dia tahu kamu sudah lelah, tapi tetap mencoba. Rasulullah juga pernah mengajarkan doa bagi orang yang terlilit hutang. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang dan tekanan manusia." Hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Lihatlah, bahkan Nabi sendiri berdoa agar dilindungi dari hutang, bukan karena beliau tidak mampu, tapi karena hutang bisa menekan hati seseorang, bisa membuatnya kehilangan ketenangan, dan perlahan-lahan membuatnya putus asa. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami. Hutang tidak selalu berarti kehancuran. Kadang itu cara Allah mengajarkan kita arti tawakal. Allah ingin kita tahu bahwa rezeki bukan hanya dari kerja keras, tapi juga dari keajaiban yang datang ketika hati berserah total kepadanya. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, "Ketika engkau berada di titik paling lemah, itulah saat Allah ingin menunjukkan kekuatannya dalam hidupmu." Jadi, jika saat ini kamu sedang di titik itu, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin Allah sedang ingin kamu belajar tentang sabar yang benar-benar sabar, tentang tawakal yang benar-benar pasrah, dan tentang percaya yang benar-benar dalam. Bayangkan saat fajar datang, kamu berdiri di sajadahmu, udara masih dingin, dan kamu berkata lirih, "Ya Allah, aku malu tapi aku masih percaya padamu. Aku masih percaya bahwa Engkau Maha Kaya, dan aku hanya seorang hamba yang tidak punya apa-apa." Ucapan itu saja sudah cukup untuk mengetuk pintu langit, karena Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 23, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Ayat ini seperti pelukan dari langit, bahwa kamu tidak akan dibiarkan sendiri.
bahwa rezekimu sudah ditulis dan bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu dalam malu yang tak berujung. Mungkin hari ini kamu masih belum bisa membayar, mungkin rasa malu masih menghantui setiap harimu, tapi jangan biarkan itu membuatmu menjauh dari Allah. Justru datanglah lebih sering, ceritakan semua, menangislah di hadapannya, dan percayalah, Allah Maha mendengar bahkan sebelum kamu sempat berbicara, sebab bisa jadi, dalam doa yang kamu bisikkan sambil menahan air mata itu, Allah sedang menyiapkan jalan keluar yang belum kamu bayangkan. Dan mungkin, bukan kamu yang tidak bisa bayar hutang, tapi memang Allah sedang ingin melunasi hutangmu dengan caranya sendiri. Karena kadang, rasa malu itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan jika hatimu masih hidup, maka harapan belum mati. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Jangan takut, kalau niatmu baik Allah pasti bantu"? Kedengarannya sederhana, tapi bagi yang sedang terjerat hutang, kalimat itu seperti janji yang sulit dipercaya, karena yang kamu lihat setiap hari bukan keajaiban tapi tagihan, pesan yang masuk, wajah khawatir keluarga dan hati yang terus-menerus merasa bersalah. Namun, tahukah kamu, banyak sekali kisah di mana Allah benar-benar menolong hambanya yang berhutang dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia. Dulu, di masa Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Abu Umamah. Suatu hari Rasulullah melihatnya duduk di masjid dalam keadaan sedih. Beliau bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu salat?" Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah, karena kesedihan yang menimpaku dan hutang yang memberatkan diriku." Lalu Rasulullah bersabda, "Maukah engkau aku ajarkan kalimat yang jika engkau baca setiap pagi dan sore, Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan melunasi hutangmu?" Abu Umamah menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Maka beliau mengajarkan doa ini, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadhan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal." Artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegelisahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia." Hadits riwayat Abu Dawud. Dan Abu Umamah berkata, "Aku pun membaca doa itu setiap pagi dan sore, hingga Allah menghilangkan kesedihanku dan melunasi seluruh hutangku." Subhanallah, dari doa itulah, banyak orang di seluruh dunia menemukan ketenangan baru. Mungkin kamu sudah berdoa, mungkin kamu sudah berusaha, tapi hasilnya belum juga datang. Bukan berarti Allah tidak mendengar. Kadang Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang pelunasan. Allah sedang mengubah hatimu. Dia sedang melatihmu untuk sabar, untuk percaya bahkan ketika semua terasa gelap, dan untuk melepaskan genggaman dunia yang terlalu kuat menahan langkahmu. Ingatlah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan hanya penghiburan tapi juga janji. Jika kamu sedang dalam kesulitan, itu artinya kamu mampu menghadapinya, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan pertolongan Allah yang akan datang tepat waktu. Ada kisah nyata dari seorang penjual makanan kecil. Ia memiliki hutang besar karena usahanya bangkrut. Setiap hari, ia hanya bisa jualan di pinggir jalan dengan hasil sedikit. Namun setiap selesai salat, ia tidak pernah lupa membaca doa Abu Umamah tadi. Suatu hari tanpa diduga, ada seorang pembeli yang datang. Orang itu ternyata seorang pengusaha besar. Ia kagum dengan kejujuran dan ketekunan si penjual kecil itu. Dari situ si pengusaha menawarkan kerjasama, dan beberapa bulan kemudian usahanya bangkit. Hutangnya terbayar semua, bahkan ia membantu melunasi hutang orang lain. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Setiap hari aku berdoa agar Allah bukan hanya melunasi hutangku, tapi juga melunasi rasa takutku. Karena ketika rasa takut hilang, pertolongan Allah datang lebih mudah." Ada kalimat indah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Jika Allah menunda sesuatu darimu, itu bukan berarti Dia menolaknya, tetapi karena Dia ingin memberikannya di waktu yang paling tepat." Begitu pula dengan rezeki dan pelunasan hutang. Kadang Allah tidak langsung memberi uangnya, tapi memberi pintu-pintu rezeki baru yang belum pernah kamu sadari. Kamu mungkin tidak mendapatkan uang besok, tapi kamu tiba-tiba mendapat pelanggan baru, mendapat ide usaha, mendapat teman yang menawarkan kerjasama, atau bahkan hanya kekuatan hati untuk tetap bertahan hari ini.
Semua itu adalah bagian dari pertolongan Allah yang sedang berjalan. Maka, jangan biarkan rasa malu membuatmu menyerah. Mulailah dari hal kecil, tuliskan setiap doa, catat setiap usaha sekecil apapun itu. Bersyukurlah meski kamu hanya bisa membayar Rp1.000 dari sejuta. Karena di sisi Allah, bukan besar kecilnya uang yang dilihat, tapi kesungguhan hatimu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, barang siapa berusaha untuk melunasi hutangnya dengan jujur dan sungguh-sungguh, maka Allah akan membantunya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan janji itu benar adanya. Banyak orang yang merasakan keajaiban ketika mereka berhenti mengeluh dan mulai berbuat. Mereka tidak lagi berkata, aku tidak sanggup, tapi, ya Allah, kuatkan aku hari ini. Tahukah kamu, kadang pertolongan Allah tidak datang dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan hati. Karena hati yang tenang itu akan membuatmu bisa berpikir jernih, mampu melihat peluang, dan berani melangkah. Mungkin sekarang kamu tidak tahu dari mana uang itu akan datang. Tapi jika kamu terus yakin, Allah bisa kirimkan dari arah yang tidak kamu duga sama sekali. Seperti firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 38. Agar Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Tanpa batas. Itulah kata yang harus kamu simpan dalam hatimu. Karena bagi Allah, tidak ada angka yang terlalu besar, tidak ada hutang yang terlalu berat, tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikannya. Jadi, jika hari ini kamu merasa malu, takut atau putus asa, ingatlah kisah Abu Umamah. Ingatlah doa yang dia baca setiap pagi dan sore. Dan ingatlah bahwa setiap doa yang keluar dari hati yang hancur, tidak akan dibiarkan Allah melayang sia-sia. Karena sesungguhnya, bisa jadi saat kamu berdoa sambil menahan tangis itu, langit sedang mencatat, pertolongan untuk hambaku ini sedang dalam perjalanan. Ada kalanya pertolongan Allah datang tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk perubahan hati. Kamu tidak sadar kapan tepatnya terjadi, tapi tiba-tiba kamu mulai lebih tenang menghadapi tagihan, lebih ringan menjawab pesan, lebih lapang menerima kenyataan. Itulah tanda pertama, Allah sudah mulai menenangkan jiwamu. Karena sebelum Allah mengubah keadaanmu, Dia akan mengubah hatimu terlebih dahulu. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan itu selalu dimulai dari dalam, dan ketenangan adalah tanda pertama bahwa pertolongan Allah sedang berjalan. Tanda kedua, Allah mulai mengirimkan kesempatan-kesempatan kecil yang dulunya mungkin kamu anggap tidak penting. Misalnya ada teman lama yang tiba-tiba menawarkan kerja sampingan, atau tiba-tiba kamu punya ide baru, sesuatu yang dulu kamu pikir tidak bisa jadi uang, tapi kini mulai terlihat jalannya. Jangan remehkan hal-hal kecil seperti itu, karena seringkali keajaiban besar berawal dari langkah kecil yang ikhlas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kamu terus bergerak, meski sedikit, maka Allah akan menambahkan jalan-jalan baru untukmu. Bukan dengan keajaiban instan, tapi dengan pertumbuhan yang lembut dan perlahan, seperti fajar yang pelan-pelan mengusir gelap. Tanda ketiga, Allah mulai menumbuhkan dalam hatimu keinginan untuk berbuat baik, meskipun kamu sedang dalam kesulitan. Mungkin kamu berpikir, aku saja masih punya hutang, apa yang bisa aku bantu? Tapi justru disitulah rahasia rezeki tersembunyi. Setiap kali kamu membantu orang lain, kamu sedang mengetuk pintu rezekimu sendiri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan tunggu kaya dulu untuk berbuat baik, karena seringkali orang yang berhati paling lapang adalah mereka yang paling sempit rezekinya. Tanda keempat, Allah membuatmu tidak lagi malu kepada manusia, tapi malu kepadanya. Kamu mulai sadar bahwa selama ini rasa malumu terlalu banyak ditujukan pada pandangan orang, padahal yang paling pantas kamu khawatirkan adalah pandangan Allah. Rasa malu yang benar bukan membuatmu bersembunyi, tapi membuatmu semakin dekat kepadanya. Itulah haya yang dimaksud Rasulullah ketika bersabda, rasa malu itu bagian dari iman. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi, ketika kamu mulai menunduk bukan karena takut pada manusia, melainkan karena takut mengecewakan Allah, itu tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Dan dari hati yang bersih, pertolongan akan lebih mudah turun. Tanda kelima, Allah mulai mengajarkanmu bersyukur meski sedikit. Mungkin sebelumnya kamu merasa malu karena uangmu hanya cukup untuk makan sehari. Tapi kini, kamu mulai bisa berkata, Alhamdulillah, setidaknya aku masih bisa makan hari ini. Alhamdulillah, masih ada atap untuk berteduh. Alhamdulillah, masih ada kekuatan untuk berdoa. Itulah keajaiban syukur. Karena Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Ketika syukurmu meningkat, pintu rezekimu ikut terbuka, bukan karena uang datang tiba-tiba, tapi karena hatimu mulai memantaskan diri untuk menerima lebih banyak. Tanda keenam, Allah membuatmu tidak lagi merasa malu ketika meminta tolong kepadanya. Dulu mungkin kamu merasa, aku sudah terlalu banyak dosa, malu minta lagi. Tapi kini kamu mulai mengerti bahwa Allah tidak pernah bosan mendengar permohonan hambanya. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, doa itu seperti anak kunci dari langit. Tidak ada pintu yang terkunci bagi orang yang terus mengetuknya. Dan bisa jadi, selama ini Allah hanya menunggu kamu mengetuk sedikit lebih lama. Tanda ketujuh, Allah menumbuhkan keberanian dalam hatimu untuk memulai lagi. Kamu tidak lagi ingin lari. Kamu mulai berani membuka pesan, menjawab telepon, berani jujur pada orang yang menagih. Berani berkata, saya belum bisa hari ini, tapi saya akan berusaha. Kejujuran seperti itu lebih berharga daripada 1000 janji palsu, karena Allah mencintai orang yang jujur, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dan kejujuran adalah awal dari keberkahan, sebab di balik setiap kejujuran, ada pintu pertolongan yang dibuka oleh Allah sendiri. Tanda terakhir, Allah mulai menumbuhkan rasa sabar yang tenang, bukan sabar yang terpaksa. Dulu kamu sabar karena tidak punya pilihan. Sekarang kamu sabar karena kamu yakin Allah tidak akan meninggalkanmu. Imam Hasan Al-Bashri pernah berkata, sabar itu bukan ketika kamu menahan amarah, tetapi ketika hatimu tetap tenang meski seluruh dunia bergejolak. Dan begitulah pertolongan Allah bekerja. Dia tidak selalu mengubah situasi, tapi Dia mengubah caramu melihat situasi itu. Ketika hatimu mulai tenang, itulah rezeki. Ketika kamu bisa bersyukur, itulah rezeki. Ketika kamu masih bisa berdoa, itulah rezeki. Karena rezeki bukan hanya uang, tapi juga hati yang tetap hidup meski diuji sedalam ini. Mungkin sekarang kamu belum bisa bayar semua hutangmu, tapi jangan lupa, kamu sudah mulai berubah. Dan setiap langkah kecil itu dilihat oleh Allah. Sebab pertolongan Allah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi sesuatu yang tumbuh perlahan dalam hati orang yang berserah diri. Ada satu hal yang sering kita lupa, bahwa Allah tidak pernah terlambat, Dia hanya menunggu waktu yang paling tepat. Kadang kamu merasa Allah diam, padahal Dia sedang menyiapkan sesuatu di balik layar kehidupanmu. Kamu hanya belum melihatnya, tapi Dia sedang bekerja melalui orang yang kamu temui, melalui ide kecil yang tiba-tiba muncul di kepalamu, melalui keikhlasan yang tumbuh di hatimu. Allah tidak menilai siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling jujur dan sabar dalam menghadapi ujiannya. Dan bagi orang yang terlilit hutang, ujian itu tidak main-main. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan membantunya untuk melunasinya. Dan barang siapa mengambil dengan niat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan membinasakannya. Hadits riwayat Bukhari. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah pada hamba yang masih punya niat baik. Bahkan niat yang jujur saja sudah cukup untuk menarik pertolongan dari langit. Pernahkah kamu merasa bahwa rezeki datang begitu saja di waktu yang kamu paling butuh? Tiba-tiba ada teman lama mentransfer uang tanpa diminta. Ada pelanggan baru membeli barangmu. Ada peluang yang muncul entah dari mana. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Allah yang bekerja dalam diam. Syekh Ibnul Qayyim pernah menulisnya, ketika engkau terus berdoa tapi belum dikabulkan, ketahuilah bahwa Allah sedang menunda untuk memberi yang lebih baik, atau sedang menghapus dosa-dosamu melalui kesabaranmu. Jadi bisa jadi, hutangmu bukan hukuman,
tapi cara Allah menghapus dosa-dosamu satu persatu. Kamu mungkin kehilangan uang, tapi kamu sedang menyelamatkan hatimu dan akhiratmu. Allah itu tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang benar-benar bergantung kepadanya. Bahkan ketika semua pintu dunia tertutup, Dia bisa bukakan celah sekecil apapun untuk menjadi jalan keluar. Seperti kisah seorang ulama yang pernah terjerat hutang besar. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Ketika aku tidak lagi tahu harus meminjam kepada siapa, aku berhenti mencari manusia dan mulai mencari Allah. Malam demi malam ia berdoa, dan pada suatu pagi, datang seseorang yang tidak ia kenal, membawa uang dalam jumlah yang tepat untuk melunasi hutangnya. Ketika ia bertanya, 'Dari mana engkau tahu aku butuh ini?' Orang itu menjawab, 'Tadi malam aku bermimpi Rasulullah menyuruhku menemuimu.' Subhanallah, begitulah ketika langit sudah ikut campur dalam urusanmu. Tidak ada yang mustahil. Mungkin kamu tidak akan mendapat keajaiban secepat itu, tapi setiap langkah yang kamu ambil dengan kejujuran dan doa, itu sudah merupakan bagian dari keajaiban itu sendiri. Allah sedang menata hidupmu. Dia sedang membersihkanmu dari kesombongan, dari kebergantungan kepada manusia, dan dari cinta dunia yang dulu terlalu dalam. Sekarang, kamu lebih tahu makna sabar, kamu lebih tahu makna doa, kamu lebih tahu bagaimana rasanya menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan bukankah itu yang paling berharga? Ketika kamu mulai tenang menghadapi tagihan, ketika kamu berhenti menyalahkan diri sendiri, ketika kamu tetap berusaha meski hasilnya belum kelihatan, itulah tanda bahwa Allah sedang memulihkan hidupmu perlahan-lahan. Mungkin tidak semua hutangmu lunas hari ini, tapi Allah sudah mulai melunasi rasa takutmu. Dan itu jauh lebih penting, sebab ketika hati sudah tenang, rezeki akan lebih mudah datang. Jika kamu masih merasa malu karena belum bisa bayar, katakan ini dalam hatimu. Ya Allah, aku malu karena aku lemah, tapi aku juga tahu, Engkau Maha Kuat. Aku malu karena aku tidak mampu, tapi aku yakin Engkau mampu atas segala sesuatu. Jika Engkau belum melunasi hari ini, mungkin Engkau sedang melatih hatiku agar tidak lagi cinta pada dunia. Kata malu yang seperti ini bukan kelemahan, tapi bentuk kehormatan seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Ingatlah satu hal ini, Allah tidak akan membiarkanmu berhutang tanpa tujuan. Setiap rupiah yang kamu perjuangkan, setiap doa yang kamu bisikkan, setiap air mata yang jatuh saat kamu bersujud, semuanya disaksikan oleh malaikat. Dan kelak, jika bukan di dunia, Allah akan lunasi semuanya di akhirat dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan. Mungkin dengan ampunan, mungkin dengan derajat tinggi, mungkin dengan pahala yang menebus segala lelahmu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menanggung kesulitan orang lain, maka Allah akan menanggung kesulitannya di dunia dan akhirat. Hadits riwayat Muslim. Jadi, jika kamu dulu pernah menolong orang yang berhutang, atau kamu tetap berusaha jujur dalam hutangmu, maka yakinlah Allah tidak akan biarkan itu sia-sia. Balasan itu sedang disiapkan, mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kebahagiaan yang jauh lebih abadi. Hari ini mungkin kamu masih menunduk karena malu, tapi suatu hari nanti kamu akan menatap langit sambil berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku." Mungkin bukan kamu yang melunasi hutangmu, tapi Allah yang melunasi untukmu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Karena bagi Allah, tidak ada hutang yang terlalu besar. Selama hatimu masih percaya, jangan menyerah. Jika kamu masih punya doa, kamu masih punya harapan. Sebelum kita tutup, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Kaya dan aku hanyalah hamba-Mu yang miskin. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, sementara aku lemah dan tak berdaya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal. Jauhkan aku dari hutang dan kesempitan. Lapangkan dadaku, kuatkan langkahku, dan jangan Engkau biarkan aku malu di hadapan manusia, tapi jadikanlah aku malu hanya kepadamu. Dan jadikan hutangku ini sebagai jalan untuk aku lebih dekat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin.